Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, kita Kitabul Adab, Adab Islami, yang yaitu tentang adab Islami, tentang bagaimana berperilaku, ya, bagaimana beramal, bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Apabila hal ini diamalkan secara berkesinambungan, secara konsisten, maka akan terbentuk, tercipta, tercapailah apa yang disebut al-akhlakul karimah. Jadi al-akhlakul karimah itu adalah muara gitu ya, akhir dari pengamalan adab Islami atau ajaran Islam secara konsisten. Nah, diamalkan secara konsisten yang akhirnya akan melekat, meresap, mengakar gitunya di dalam diri, bahkan mendarah daging. Ajaran Islam itu mendarah daging itu di dalam diri, dan itu terimplementasikan itu pada amal perbuatan. Nah, di mana Rasulullah SAW itu diutus itu Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk itu. Rasulullah SAW yang menyabdakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini hanya, bahkan innama itu hanya untuk itu aku diutus. Hanyalah aku diutus itu untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Nah, dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Jadi kan jelas gitunya, nampak kalau ingin ke surga harus bagaimana beradab Islami, mengamalkan ajaran Islam, tuntutannya amalkan secara konsisten, jangan hanya sekali-sekali mengamalkannya. Ya, jangan kalau orang Sunda bilang kakapengan, belang betong. Beradab Islami itu kan harus konsisten mengamalkan ajaran Islam, hingga terbentuklah di dalam diri ini yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, hanya dengan seperti itulah cara masuk surga. Masih bab ke-95. Babnya tidak terlalu berat. Babnya tidak berat lah bab ini ya. Yaitu bab ma jaa fi qouli rajuli wailak. Bab tentang perkataan orang dalam bahasa kita ini yang maknanya kan menegur lah, boleh itunya, menegur sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang jelek gitulahnya. Nah, awal kalau dalam bahasa kita itu misalnya kalau melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang tidak pantas, yang jelek, dalam bahasa Indonesia nih, dalam bahasa Indonesia ini suka diungkapkan dengan kata seperti ini, hus. Nah, bab itu gitu yang sekarang itu nggak terlalu berat sebetulnya ya babnya. Tapi di dalam bab ini nih Imam Bukhari memasukkan 9 hadisnya. Ya, isinya yang di mana 9 hadis ini. Nah, di dalam hadis-hadisnya itu memang ada demikian. Kalau di dalam bahasa Arab wailak atau waihak, itu bunyinya
Sebetulnya bukan waihaka, itu sih berdasarkan syakal-syakalnya tanda baca pada huruf-huruf tersebut. Sebetulnya itu bunyi yang keluar ketika Rasulullah menegur sesuatu yang kurang pantas. Nah, adapun waihaka itu kaknya itu domir, kata ganti. Berarti yang ditegurnya satu orang laki-laki. Kalau banyak waihakum itu hanya kata gantinya ya. Artinya ya tergantung yang ditegurnya itu. Kalau dalam bahasa Arab kan pembagiannya sangat rincinya, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, jamaah laki-laki. Satu orang perempuan, dua orang perempuan, jamaah perempuan. Nah, tapi kan yang awalnya, woi, nah itulah seperti yang itu dia. Kalau di kita ini suka hus, misalnya itu ketika menegur teh hus. Yang kemarin sampai hadis yang ke-6. Ya, yang ke-6 ya. Nah, tapi di hadis-hadis berikutnya kalau bab tegurannya ya sudah jelas lah itunya yang demikian yang barusan. Nah, hadis-hadis berikutnya jadi kita lebih menyoroti itulahnya isi hadisnya. Misalnya hadis yang ke-6 yang kemarin nih ya. Kita seperti biasanya lah kita apa namanya saya kasih ulasan sedikit. Ya bukan mengulang nih. Nah, hadis yang ke-6 itu isinya menerangkan ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah. Datanglah seseorang dari Bani Tamim dengan penampilan yang amburadul lah gitulah. Rambut kusut, bajunya kusut. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, yang adil lah kalau membagi. Ini nih ada ini kan sesuatu yang buruk kan, ini sesuatu yang jelek nih. Orang itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang adil kalau membagi. Nah, menimpalinya gitu Rasulullah SAW dengan mengatakan wailak. Nah, ini kan ya kalau dalam bahasa kita man ya'dilu idzalam adil. Nah, ini masalah hadisnya akan lebih penting lah daripada soal tegurannya. Karena orang ini mengatakan demikian. Wahai Rasulullah, yang adil kalau membagi. Wah, ini masalah berat nih. Sehingga Rasulullah menegurnya lebih dulu ya dengan mengatakan wailak. Itu kan kalau dalam bahasa Arab itu teguran untuk orang yang bodohnya keterlaluan. Bodohnya keterlaluan itu. Ini bodohnya keterlaluan, masa kepada Rasulullah mengatakan demikian? Sehingga Rasulullah SAW kemudian kan man ya'dilu idza lam adil. Kalau kamu katakan tidak adil, lalu yang adil siapa? Nah, ini kan masalahnya ya. Nah, kemudian berikutnya isi hadisnya adalah Umar bin Khattab kan sampai nih pada kejadian ini Umar bin Khattab saya mengatakan Rasulullah saya minta izin saya penggal kepalanya orang ini. Nah, ini kan bukan masalah enteng, berarti kan Umar bin Khattab sampai bereaksi demikian. Rasulullah saya minta izin saya penggal kepalanya orang ini. Nah, ternyata Rasulullah menerangkan lebih jauh lagi, jangan. Di belakang orang seperti ini ada orang-orang yang jadi kalau dia itu seperti itu, kalau dia itunya kepada Rasulullah dia mengatakan demikian, kalau orang itu seperti itu, nah di belakang orang-orang yang seperti itu ada orang-orang yang menganggap enteng urusan sholat. Nah, ini kan yang menurut saya lebih ke isi dari hadis ini nih. Menganggap enteng urusan sholatnya, menganggap enteng urusan saumnya. Mereka itu keluar Allah dalam tidak sampai murtad juga aslinya. Mereka itu
keluar dari agama Islam. Nah kan pelajarannya nih dari hadis ini. Siapapun, kapanpun, kalau sudah menganggap enteng urusan sholat, iya seperti ini berarti masalahnya. Sama saja kan bagi siapapun, kapanpun. Apabila sudah menganggap enteng, ini bahasanya kiru sholat tahu, menganggap remeh, menganggap enteng urusan sholat. Rasulullah menyebutnya mereka itu keluar dari agama Islam seperti melesatnya, keluarnya anak panah dari busurnya. Setelah kejadian, setelah keluar, setelah melesat, dia lihat anak panahnya, dia nggak dapat apa-apa. Dia lihat busurnya, dia nggak dapat apa-apa. Dia melihat sarung itu tempat busur panahnya juga nggak dapat apa-apa. Bahkan dia lihat bulu-bulu di anak panahnya gitu, artinya dia periksa, dia nggak dapat apa-apa. Ini pelajaran sangat penting artinya kan. Ya siapapun, kapanpun, kalau sudah menganggap enteng urusan sholat, seperti inilah Rasulullah menganalogikannya. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Lalu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Ya tidak dapat apa-apa gitu. Padahal sholat iya. Sholat melakukan iya. Tapi kan meskipun melakukan itu kan, dia ini melakukannya dengan dilandasi gitu ya. Melakukan iya. Tapi mengerjakan sholatnya itu dengan landasan, nah ini di dalam dirinya itu menganggap enteng urusan sholat. Kalau sudah menganggap enteng urusan sholatnya, pelaksanaannya juga ini nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Lihat busurnya nggak dapat apa-apa, lihat anak panahnya nggak dapat apa-apa. Itulah ya ulasan sedikit yang kemarin ya, yang menurut Abu Sa'id Al-Khudri ini yang meriwayatkan hadis ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ternyata aku benar itu melihat, menyaksikan apa yang disabdakan Rasulullah ini benar, yaitu orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menganggap enteng, menyepelekan urusan sholatnya, yang ternyata ini nih dari ciri fisik bahkannya yang diterangkan oleh Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku melihat orang seperti itu dan mereka itu kemudian terbunuh dalam perang di zaman kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Ini nih mereka jadi pemberontak. Ternyata orang-orang seperti itu orang Islam iya. Nah sekarang hadis berikutnya ya, itu hanya ulasan sedikitnya dari yang kemarinnya, bukan sekedar tegurannya, tapi ini isi hadisnya nih. Ada pelajaran yang sangat berharga nih, sangat penting, yaitu ya tentang Rasulullah SAW menyabdakan, innalahu ashaban yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Intinya demikianlah terjemah bebasnya ya. Di belakang orang seperti ini ada orang-orang yang menganggap enteng, menyepelekan, menganggap remeh urusan sholat. Tambahan lah hanya sedikitnya. Rasulullah SAW kan menyebut yamrukuna minaddin. Orang-orang seperti itu keluar dari agama. Yamrukuna minaddin, itu redaksinya demikian ya. Keluar dari agama. Ternyata agamanya tetap Islam. Ya ternyata agamanya ya orang yang dimaksud menganggap enteng urusan sholat, artinya kan mereka sholat juga gitu kan. Mereka sholat juga. Tapi Rasulullah menyebut di sini
keluar dari agama, keluar dari Islam. Nah, masa mereka kan masih sholat. Yaitu orang-orang yang menganggap enteng, menyepelekan, meremehkan ditunya sholatnya, meremehkan saumnya. Mereka keluar dari agama. Ternyata keluar di sini tidak sampai murtad, keluar dari Islam kemudian menjadi kafir. Mereka masih sholat, tapi gitu sholat nanti. Nah, kalau dalam ini tambahan nih ya, di luar ini nih. Kalau dalam kajian tahdzibul akhlak nih, kalau di dalam kajian tahdzibul akhlak itu justru yang panjang lebar gitulahnya, yang panjang lebar dikajinya itu adalah tentang penyakit hati apa saja, bahkan apa saja itu ya, penyakit hati itu apa saja, banyak ternyata. Ini penyakit hatinya, penyakit hati itu apa saja, banyak. Nah, kalau dalam tahdzibul akhlak itu dikaji satu persatu, itu penyakit hati itu apa saja, kemudian permasalahannya bagaimana, sampai kepada namanya penyakit kan, menyembuhkannya bagaimana. Nah, yang disebut penyakit hati itu adalah ini penyakitnya di dalam hati. Menyembuhkannya bagaimana? Yang disebut menyembuhkan itu artinya menghilangkannya dari dalam hati. Kalau di bab dalam kitabul imannya, dalam kitabul iman juga belum lama kan, Imam Bukhari kan memunculkan bahwa iman itu adalah amal. Yang mungkin masih ingat kan, belum lamanya, beriman, iman itu adalah amal. Nah, sementara iman itu kan adanya di dalam hati. Berarti ini ada amal hati berarti kan ya. Jadi kalau beriman, hatinya itu beramal, yaitu menyimpan iman. Berarti berpahala, karena ini amal. Jadi amal hati, kalau hisaban, hitungannya gitu ya. Kalau menyimpan iman di dalam hati, berarti hitungannya itu adalah amal hati. Berarti kan dihisab, diberi pahala. Dan juga berarti sebaliknya, apabila ada penyakit hati di dalam hati, maka itu amal hati. Hatinya itu menyimpan penyakit. Yang disebut menyembuhkan penyakit hati berarti keluarkan dari dalam hati, buang. Nah, semua penyakit hati ini, semua penyakit hati itu sama dengan gitunya, sama dengannya penyakit, semua penyakit hati itu sama dengan munkaratul qulub, kemungkaran dosa. Berarti kemungkaran hati, kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Nah, di antara semua penyakit hati ini, di antara semua penyakit hati, atau salah satunya di antara semua penyakit hati itu adalah kufur. Nah, ini ya, saya katakan ini tambahan nih untuk hadis ini, karena di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan yamruquna minad-din, orang-orang yang menganggap sepele urusan sholatnya, menganggap enteng, meremehkan urusan sholat, urusan saumnya. Yamruquna minad-din, mereka itu keluar dari agama. Masa keluar dari agama, kan mereka sholat, hanya itu kan sholatnya itu disepelekan. Mereka masih sholat, tapi mereka menyepelekan sholatnya. Berarti ini kan tidak keluar dari agama sebetulnya. Nah, kalau dalam kajian tahdzibul akhlak nih ya, salah satu penyakit hati itu adalah kufur. Nah, kufur ini terbagi menjadi dua. Satu, kufurnya
orang-orang yang tidak beragama Islam. Kufur itu apa namanya ya? Amalnya, pekerjaannya, orangnya kafir. Ininya satunya kufurnya disebut kufur i'tiqadi. Ini kufur sejak urusan akidahnya. Mereka tidak berakidahkan yang benar. Mereka tidak berakidahkan dengan akidah yang benar, yaitu nih, akidah yang benar itu adalah 2 kalimat syahadat. Kalau bukan 2 kalimat syahadat, itu akidah yang salah. Nah, Allah menyebutnya kafir, orang yang kufur. Kufurnya kufur i'tiqadi disebutnya ya, ini istilahnya namanya. Yaitu mereka yang tidak beragama Islam. Nah, adapun ini nih yang ada di sini. Satu lagi, kufurnya orang Islam. Berarti kalau ini bukan kufur i'tiqadi karena akidah mereka benar. Akidah mereka benar, yaitu 2 kalimat syahadat. Orang Islam, iya berarti. Tapi kufurnya orang Islam itu, ini nih saya kira penjelasannya nih. Kufurnya orang Islam itu adalah menganggap enteng urusan agama. Penyakitnya kufur nih itunya, penyakit hatinya itu adalah kufur. Gak pernah serius dengan urusan agamanya. Gak pernah serius itunya, gak pernah bersungguh-sungguh dalam beragama. Penyakit hatinya adalah kufur, dosa. Iya, kan ini penyakit hati. Penyakit hati itu sama dengan munkaratul qulub sebutannya kalau menurut bahasa Arabnya, kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Artinya kan, selama di dalam hati ada hal seperti ini, menganggap enteng, menyepelekan, menganggap remeh urusan agama, berarti dosa. Belum melakukan apa-apa, hanya di dalam dirinya ada hal seperti ini, yaitu menganggap enteng urusan agama. Jadi kufur, murtad juga ada 2. Murtad itu artinya kembali ke belakang. Kalau para sahabat dulu sebelum beragama Islam, mereka ini apa? Mereka ini kafir kan? Mereka musyrik, penyembah berhala. Umar bin Khattab juga demikian, dan banyak sahabat lain yang sebelumnya kafir, mereka menyembah berhala, kemudian masuk Islam. Yang disebut murtad itu artinya balik lagi ke belakang, kemana? Kafir lagi berarti. Nah, maka terkenalah gitu kan sebutan murtad itu orang yang keluar dari Islam. Padahal arti murtad itu mundur sebetulnya. Arti murtad atret. Berjalan mundur. Arti kata nama murtad itu apa? Berjalan mundur. Nah, menggunakan kata murtad untuk dulu para sahabat, karena sebelumnya kan mereka ada yang majusi, ada yang penyembah berhala, kemudian masuk Islam. Kalau keluar lagi kan balik lagi, berarti disebutnya murtad itu mundur. Nah, sebutan murtad ini adalah untuk mereka yang keluar dari agama Islam. Ada juga orang Islam yang murtad tidak sampai keluar, tetap agamanya Islam, tapi mundurnya sudah sampai ke batas akhir, tinggal selangkah lagi dia benar-benar keluar dari Islam. Kalau saya pernah gambarkan seperti ini ya, kalau ini Islam nih, anggaplah ini Islamnya lingkaran. Ini loh yang di luar lingkaran ini bukan Islam, itu gambarannya demikiannya. Ilustrasinya setelah ini hanya ilustrasi saja nih. Ini Islam nih, lingkaran seperti ini. Di luar lingkaran ini yaitu bukan Islam. Kalau orang masuk Islam berarti kan melalui
masuk gitu kan melalui garis dari lingkaran ini. Setelah disebutnya masuk Islam berarti kan dia berada di dalam lingkaran ini. Nah, kalau di surat Al-Baqarah ayat 208 dengan ilustrasi seperti ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara total. Artinya kalau diilustrasikan garis lingkaran seperti ini, kalau sudah masuk Islam terus masuk, artinya sampai ke intinya, ke pusatnya, jangan berada di pinggir saja. Beragama Islam itu hanya berada di pinggir. Bahkan ada kemarin juga terbawa kan ya surat Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada yang beragamanya itu dengan kaki mengangkang. Sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya di luar Islam. Ini ya gambaran untuk orang yang naonnya bahasa orang namanya daik-daik hante-hante sebutan teh bahasa Sunda nama daik-daik hante-hante beragama teh. Itu serius. Allah menggambarkan apabila yang dari Islam itu sesuai dengan keinginannya, mendatangkan keuntungan dari dirinya, dia ambil dari Islam itu, dia lakukan. Tapi kalau yang menurutnya dari agama Islam ini tidak sesuai keinginan, tidak mendatangkan keuntungan, bahkan merugikan dirinya, dia tinggalkan, maka dia ambil yang di luar Islam. Nah, ini orang yang nyangegang beragama Islam nate iraha reka inti atul karena dia berdiri di pinggiran kan. Sebutan murtad pun ada yang murtadnya benar-benar sampai keluar dari lingkaran ini, dari Islam. Ada juga yang murtadnya itu sampai ke garis. Padahal tuntutannya dari Allah itu udkhulu bisilmi kafah. Masuk. Nih kalau diilustrasikan lingkaran demikian, masuklah sampai ke intinya, ke dalamnya. Jangan di pinggir saja terus. Di pilihan itu mengamalkan ajaran Islamnya itu dipilih. Itulah tambahannya untuk yang ini saya ini ya menurut saya ini sangat penting gitu isi hadisnya. Karena di hadis ini Rasulullah SAW saya menyebutkan mereka itu keluar dari Islam. Ya, ternyata keluarnya itu ada yang bablas, itu yang jadi kafir berarti. Nah, ada juga yang keluarnya itu sampai ke pinggiran tadi, berdirilah mengangkang, sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya di luar Islam. Nah, ini orang-orang yang kena oleh hadis ini, yaitu orang-orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, kan tidak serius. Artinya kan maknanya demikian, saya kira. Ya, orang yang menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan, kan tidak serius. Benar nggak gitu? Kalau ini, kalau menganggap enteng gitu, menganggap remeh suatu urusan lah gitu ya, berarti dia tidak serius. Nah, oleh Rasulullah digambarkan demikian, murtad, kafir. Nah, kalau dalam kajian Tahdzibul Haq, kafir ada dua. Ada kafir i'tiqadi, yaitu kafirnya orang-orang yang tidak beragama Islam. Itu kufur sejak akidahnya, sejak fondasinya. Ada kufur hukmi disebutnya, atau kufur amali. Kufur hukmi disebutnya, atau kufur amali sebutannya. Nah, ini kufurnya orang Islam. Ya, tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah, cirinya apa gitu orang Islam yang kena oleh penyakit hati kufur amali, yaitu seperti yang diterangkan di hadis ini, menganggap enteng urusan agama, tidak serius dalam beragamanya. Nah, kalau dalam hadis ini bahkan tidak seriusnya itu sampai kepada
amalan atau urusan rukun Islamnya, pondasi Islamnya, yaitu di sini yang disebut duanya, sholat dan saum. Jadi serius, saya nggak salah-salan, berarti lah serius mah salah-salan, ugal-ugalan, salah-salan, ugal-ugalan itu sholat, ugal-ugalan nanti para ratus teh. Nah sekarang hadis berikutnya nih, hadis yang ke-7. Ke-6, hadis yang ke-6 nih. Barusan hadis yang ke-5-nya yang berat isinya nih, hadis yang barusan ya. Nah, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Qala waihak. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya ini Rasulullah waihak. Jadi ada wailak, wail pakai lam, ada wailak, waihak, itulahnya ada dua bunyi berarti nih. Ada wailak, ada waihak. Qala waqantu ala ahli fi ramadana. Qala a'tik raqabatan. Qala ma'ajiduha. Qala fasum syahraini mutatabi'aini. Qala la astati'u. Qala fa'at'im sittina miskinan. Qala ma'ajidu fa'utiya bi'arakin. Faqala khudhu fatasaddaq bihi. Faqala ya Rasulullahi a'ala ghairi ahli. Fawallazi nafsi biyadihi ma baina tunubail madinati ahwaju minni. Faduhikan Nabi SAW hatta badat an yabuhu qala khudhu. Nah, ini ada yang lucu. Ada yang lucu begitunya di hadis ini. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, celaka 12 nih, alah celaka 12 nih, celaka saya nih. Ini orang ini datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan demikian gitunya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, celaka nih saya nih. Kemudian Rasulullah menjawab, wih, gitulah. Wah, celaka apa? Eta teh ungkapan, wih. Atau apanya bahasa kitanya? Atunya beda-beda sih bahasa kitanya, jadi beda sihnya. Karena ini bunyi sebetulnya bunyi yang ditulis hurufnya. Misalnya nih, kalau di kita ketika memerintah orang untuk tidak berisik misalnya, atau memerintah untuk berhenti berbicara, di kita itu kan bunyinya sambil suka ada isyarat tangan begini kan. Nah, bunyi itu coba tulis hurufnya apa saja. Nah gitu kan SSST tadi bapak teh gitu nu kitu itu kan di kita kan ada yang demikian. Kalau bahasa Arab ini namanya isim fi'il, namanya bunyi itu yang ditulis. Atau misalnya nih ketika ini misalnya ada mobil tabrakan misalnya, ada bunyinya nggak mobil tabrakan? Nah coba tulis hurufnya apa? Nu kitu ieu teh. Kemudian kalau ada gelas atau piring nih, piring jatuh hingga pecah, ada bunyinya kan? Nah kalau ditulis bagaimana? Nah ini kalau dibaca waihaka, itu eta mah membaca waihaka, nggak terasa makna
Nah itunya jadi nggak terasa. Waihaka, naon waihaka, nggak ada artinya waihaka sebetulnya. Nah hanya bunyi yang demikiannya. Nah orang ini mengatakan, Rasulullah celaka 12 saya. Ush, emang kenapa? Nah seolah-olah demikian lah, kaget Rasulullah. Sekonyong-konyong gitu kan, sekonyong-konyong tiba-tiba orang ini datang sambil mungkin sambil naon sebutnya tergopoh-gopoh, terengah-engah. Rasulullah celaka saya. Emang kenapa celaka? Nah kemudian orang ini mengatakan, waqatu ala ahli fi Ramadana. Palingan tuh. Ini maaf nih ya nih, kalau memang demikian hadisnya. Saya menggauli istri saya ketika saum di bulan Ramadan, ketika saum Ramadan. Celaka pisan, cek Nabi atau begitu. Cilaka 12. Asli bener sama cilaka. Waqatu ala ahli fi Ramadan. Saya menggauli istri saya itu di bulan Ramadan. Maksudnya siang kan, makanya dia mengatakan celaka. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ati kerobatan." Nah, kalau begitu ini disebutnya kifarat. Kifarat itu karena saumnya batal. Ya, ini orang ini saumnya batal nih untuk hari itu ya. Dia saumnya batal. Dan dikodok nggak bisa. Nggak bisa dikodonya. Ini tidak bisa dikodok nih. Nah, kalau bisa dikodok Pak tuh nggak ada masalah. Atau nanti sih tinggal kodok. Karena Allah menetapkan kodok itu kan untuk orang yang tidak saumnya karena sakit, karena safar, atau kalau perempuan tidak saum pada bulan Ramadannya itu karena haid, karena nifas. Itu ketentuannya mengkodok saumnya. Mengkodok itu artinya saumnya ini dilakukan di luar bulan Ramadan. Atau dalam bahasa kitanya kan suka disebut membayar gitunya utang saum. Nah, kalau ini batalnya dengan cara seperti ini. Nggak boleh, tidak berlaku kodok bagi orang seperti ini. Sama juga kan dengan orang yang sengaja saja nih. Sengaja dia membatalkan saumnya. Misalnya dia membatalkan saumnya, ya dia makan berarti. Atau dia minum, ya batal saumnya. Kodok, gak ada kodok bagi yang sengaja demikian. Nah kemudian nih, ini kifaratnya. Jadi karena kodok, nggak bisa dikodok. Kalau kodok kan berarti hanya 1 hari kan. Misalnya ini kan hanya 1 hari, kejadiannya kan pada 1 hari di bulan Ramadan. Nah ini kifaratnya, ini untuk menghapus kesalahannya. Kalau yang sakit tidak saum, salah. Enggak, Allah membenarkan. Allah yang mengizinkan tidak saum kan. Tapi dengan ketentuan kodok saumnya atau ganti saumnya di luar bulan Ramadan. Nah kalau ini nggak ada kodok. Nah maka kifaratnya apanya? Kifarat itu bahasa kitanya apanya? Menebus kesalahan. Itulah menebus kesalahannya. Nah Rasulullah memerintahkan atik rokobatan, bebaskan hamba sahaya. Nih memerdekakan artinya merdekakan seorang hamba sahaya. Qala orang itu menjawab, ma ajiduha. Waduh, saya nggak punya uang. Emang mahalnya membebaskan hamba sahaya memang mahal. Nah ini kan contohnya kalau dikaitkan dengan hadis sebelumnya, ya saum urusan besar. 1 hari saja batal dengan cara seperti ini. Untuk membayar kesalahannya, membebaskan, memerdekakan seorang hamba sahaya. Orang ini mengatakan, aduh saya nggak punya uang kalau untuk membebaskan hamba sahaya. Mahal hamba sahaya. Ya itu lah misalnya. Kalau hamba sahaya dengan unta mahal mana sih?
membebaskan nafsu bahaya gitunya dengan seekor unta. Harganya lebih mahal mana? Masa lebih mahal unta? Karena membebaskan hamba sahaya itu berarti harus membeli hamba sahaya itu dari pemiliknya. Dan memang dibelinya itu bukan untuk dimiliki, tapi memang sudah dengan niat dimerdekakan. Mahal berarti ini manusia nih. Unta saja mahal, kuda saja mahal, masa manusia murah? Nah, orang itu menjawab, ma'ajiduha, saya nggak punya uang untuk membebaskannya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, berarti ini bukan pilihan nih, ini bukan pilihan, tapi tahapan. Berarti yang pokok atau yang pertama yang harus dilakukan untuk membayar kesalahannya itu adalah dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Ketika tidak bisa dipenuhi, fasum syahroini mutatabi'aini. Nah, coba kalau mau dibilang kodo. Kalau begitu, kalau tidak punya uang, tidak punya biaya untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, saum 2 bulan berturut-turut. Kodo bukan. Kalau kodo bukan hanya sehari kan. Nah, misalnya di bulan Ramadan seseorang tidak saum karena sakit 2 hari misalnya, dia mengkodonya berapa hari? Ya 2 hari kan, sesuai dengan jumlah yang dia tidak saum. Nah, seorang perempuan yang haid misalnya 7 hari tidak saum karena haid, ya 7 hari berarti nanti mengkodonya saum di luar Ramadannya 7 hari. Sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak saum di bulan Ramadan tersebut. Nah, ini 1 hari, batalnya 1 hari. Karena dia ini tadinya kalau suami istri tadi kan ya. Kalau suami istri itu melakukan hal seperti ini di bulan Ramadan, yang batal 1 hari, yang batalnya bukan seluruh Ramadan, yang batalnya 1 hari. Tapi dia harus membayar mahal, berarti dia harus membayar mahal. Saum mah gitulah. Nah, saum itu seperti itu, mahal saum. 1 kali membatalkannya secara sengaja. Tapi ini pun khusus nih. Ini pun khusus ya. Kalau batalnya dengan cara seperti ini. Kalau batalnya dengan cara makan, dengan cara minum, nggak ada penjelasannya. Udah membebaskan hamba saya enggak. Kalau membatalkannya dengan makan, dengan minum, sudah nggak bisa dibayar. Bagi kumaha tuh taubat tuh eta mah. Saum 22 bulan berturut-turut, fasum syahroini mutatabi'aini. Kalau tidak bisa membebaskan hamba saya, saum 2 bulan berturut-turut. Qala la astati'u. Waduh, Rasulullah gak sanggup saya. Apa anu sabulan ge ieu ripuh. Apa ieu ge sabulan ge ripuh. 2 bulan. Waduh. Gak sanggup saya untuk saum selama 2 bulan berturut-turut. Padahal batalnya hanya 1 hari kan. Ini batalnya hanya 1 hari nih. Ini kodo, bukan kifarat sebutannya. Ya kifaratnya. Karena kalau mengkodo bukan dari suatu kesalahan. Kalau ini kifarat itu berarti menebus, membayar kesalahannya. Nah, kalau kodo kan nggak ada kesalahan. Tidak saum di bulan Ramadan karena sakit, bukan suatu kesalahan. Ya tidak saum, apalagi perempuan kan yang sedang haid tidak saum. Justru kalau saum salah. Kalau perempuan yang sedang haid misalnya dengan alasan malas ngodoan wah, mending ayeuna we lah saum meskipun sedang haid, itu jadi dosa saumnya karena Allah melarangnya.
Justru kalau saum jadi dosa karena Allah melarang, Allah mengharamkan. Perempuan yang sedang haid saum di bulan Ramadan. Nah, andai misalnya yang demikian, sok males gitu ngodoan teh, males nate orang-orang lain tidak saum, saya harus saum sendirian. Kalau Ramadan kan semuanya saum. Andai misalnya berpikiran demikian, ya salah, tetap nggak boleh. Jadi kalau yang haid tadi tidak saum di bulan Ramadannya bukan pelanggaran, bukan suatu kesalahan. Nah kalau ini kan pelanggaran, ini kesalahan yang harus dibayar. Nah seperti ini caranya membayar kesalahannya. Saum 2 bulan berturut-turut. Aduh sebulan ge 4.000 ieu teh sabulan ge batal tah kita bulan 2 bulan teh batal deui. Mengandung 1 hari nambahna 2 bulan. 1 hari 2 bulan lah mayarna. Waktu saum 2 bulan itu 2 kali batal 4 bulan berturut-turut. Wah ripuh. Saya tidak sanggup. Ya Rasulullah saya tidak sanggup untuk saum 2 bulan berturut-turut. Qala fa'atim sittina miskinan. Nih turun lagi yang pertama tentu paling berat, tapi ini bukan pilihan nih, urutan. Kalau begitu, kalau tidak sanggup, ya saum 2 bulan berturut-turut, beri makan 60 orang miskin. Mungkin ini lebih ringan ya. Ya cobalah tadi memerdekakan hamba sahaya kan berapa harganya. Kalau ini memberi makan ya 60 orang miskin. Qala ma'ajidu, ternyata ini kebetulan lahnya pada hadis ini kasusnya orang yang memberi makan 60 orang saja nggak sanggup, ternyata bebaskan hamba saya. Waduh Rasulullah, berapa membebaskan hamba saya, mana saya bisa. Kalau nggak bisa saum 2 bulan berturut-turut, aduh Rasulullah berat bagi saya untuk saum. Ternyata nih yang ada di hadis ininya, ini orang yang sudah tua, aki-aki nu ngalaman teh. Tapi kalau dari kasusnya aja, aki-aki itu teh bulan Ramadan sampai melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, cik atunya aki-aki aki emang aki-aki kumaha gitu sembarangan, cek aki-aki itu emang aki-aki kumaha sembarangan, belum tahu dia aki-aki itu merukan tah buktinya itu nih, buktinya hadis ini. Jangan kira aki-aki saum 2 bulan berturut-turut, mun eta ripuh bener ngaku aki-aki belah dinya mah. Terlebah kitu mah atuh tingali atuh masa aki-aki saum 2 bulan berturut-turut gak sanggup saya. Ternyata nih, nah kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Rasulullah gak punya, saya gak sanggup juga. Tahu cik orang iya mah ya aki-aki musingkeun pisan. Ngariweukeun wunggul maneh aki-aki teh ngariweukeun wungkul. Ajidu, dia menjawab demikian juga. Saya enggak punya untuk membebaskan memberi makannya 60 orang miskin. Fa utiya bi arokin. Akhirnya nih Rasulullah memberi sekarung makanan untuk 60 orang miskin tadinya. Tah tuh cek Nabi teh. Nih penuhi, artinya kan beri 60 orang beri makan 60 orang miskin. Rasulullah memberi akhirnya untuk karena orang ini kan gak sanggup. Fa'uti abi arokin, maka Rasulullah memberinya sekarung makanannya untuk membayar kesalahannya tadinya. Fa'uti abi arokin, nih bagikan, beri makan 60 orang miskin.
Fakola. Nah, Rasul mengatakan seperti ini nih. Fakola, khudhu, ambil nih. Fatasodak bihi. Nah, sedekahkan untuk 60 orang miskin. Fakola. Kemudian kemudian orang itu bersabda nih. Ya Rasulullah menyabdakan tadi. Nah, kalau begitu, ini nih bawa nih makanan nih, bagikan kepada 60 orang miskin. Fakola. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, a'ala goiri ahli. Apakah saya harus membagikannya kepada di luar keluarga saya? Ini makanan ini ya. Apa saya harus membagikannya kepada orang-orang di luar keluarga saya? Fawallazi nafsi biadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ma baina tunubail madinati ahwaju minni. Demi Allah nih Rasul ini ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya itu sumpah. Demi Allah Rasulullah, di tempat saya itu tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Jadi saya harus memberikan kepada siapa? Dia yang paling berhak berarti. Ini buat siapa? Buat miskin. Buat saya berarti. Kalau begitu, buat saya. Aduh, aki-aki ya mah. Aki tenyaannya mau singgeun ya mah. Demi Allah Rasulullah, di daerah saya itu tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Fadohi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Nah, kan seperti ini Rasulullah SAW pun. Kemudian Rasulullah tertawa sampai giginya itu kelihatan. Jarang Rasulullah SAW seperti ini. Rasulullah itu paling mesem sebutannya kan. Paling mesem itu jarang tertawa. Kalau tertawa terbahak-bahak sampai mangap seperti si malih. Alah. Wah, nggak pernah Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah kalau tertawa sampai kelihatan apa namanya disebutnya langit-langit mulutnya itu nggak pernah. Kalau tertawa sampai kelihatan giginya itu sudah maksimal segitu teh. Fadohikan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu. Kemudian Nabi tertawa hingga gigi beliau itu terlihat. Qala khudhu. Oh, ke mana ya sih? Cukup apa? Gobok sih kan itu ke mana ya sekali. Boleh menyogos membebaskan bahasa hayat tuh sanggup. Saum 2 bulan tuh sanggup. Memberi makan miskin tuh sanggup. Geus dibere wae maneh bingung sehingga bagikan ke saha. Maneh pang miskin. Geus ke maneh pang miskin. Rasulullah, demi Allah di tempat saya enggak ada yang lebih miskin dari saya. Begitu demikian Nabi, muncul kurang gua. Gubuk sih sekali. Lu bawa ke mana? Duh, ya yakin kelakuannya. Nah, tapi ini yang di sini ya di awal tadi yang nah gitulah Nabi kaget. Ini hal yang buruk nih terjadi ini ya. Rasulullah celaka saya. Itulah seolah-olah, woi celaka, kenapa celaka? Nah seperti itulahnya apa namanya redaksi hadisnya. Nah tentang isi hadisnya juga saya kira sudah cukup jelas lahnya barusan. Orang ini batal saum di bulan Ramadan, tapi bukan yang diizinkan, yang dibenarkan oleh Allah. Justru kan saum itu dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri kan saum dari ini. Saum dari makan artinya kan tidak boleh makan ya, namanya saum dari makan, saum dari minum, saum dari berhubungan suami istri. Nah ini melakukan hal seperti ini, justru ini kan yang dilarang. Kalau yang diizinkan, sebutnya kan, kalau yang diizinkan, dibolehkan, dibenarkan oleh Allah untuk tidak saum di bulan Ramadan, nah itu baru diqodho. Karena itu bukan kesalahan. Nah misalnya ini hanya
Perbandingan misalnya, kalau seorang murid di sekolah dia minta izin pulang sebelum waktunya karena sakit, lalu diizinkan pulang, salah nggak? Kan dia pulang sebelum waktunya kan? Dia pulang sebelum waktunya, tapi diizinkan, artinya dia benar, nggak ada hukumannya, nggak dihukum, itu bukan kesalahan. Karena dia pulang sebelum waktunya itu kan apa namanya, dengan hal gitunya yang dibenarkan dan ternyata diizinkan oleh gurunya, oleh pihak sekolah, pulang lebih awal. Coba nomabal, coba nomabal, salah nggak? Ya orang belum waktunya pulang, ini sudah sengaja langganan benteng. Gue banget. Tak kesalahan berarti. Tak itulah ibaratnya, ada yang pulang lebih awal, tapi nah apabila karena sakit misalnya minta izin kepada gurunya untuk pulang lebih awal. Karena ya katakan kalaupun diteruskan gitu, dilanjutkan mengikuti pelajaran, wah udah nggak bener, minta izin pulang dibolehkan, pulang sebelum waktunya bukan pelanggaran, bukan kesalahan. Nah lain lagi kan dengan yang mabal gitu, jam istirahat orang lain istirahat hanya ke kantin, ini malah terus lompat lompat pagar tuluy kabur, itu pelanggaran. Ibarat gitulahnya ini apa namanya perbandingannya. Nah kalau ini kan kesalahan yang seperti inilah cara membayarnya, bukan dengan kodok. Tapi hadis ini pun hanya menerangkan kalau batalnya itu karena hal seperti ini. Kalau karena makan, kalau karena minum nggak bisa dikodok, tidak berlaku untuk yang batalnya karena sengajanya membatalkan saumnya dengan makan, dengan minum. Nah, apa yang diperintahkan oleh Rasul di hadis ini tidak berlaku. Kumaha mayarna? Nggak bisa. Udah nggak bisa dibayar aja. Kumaha tuh? Dosa berarti. Ya, artinya kalau ada yang demikian, aduh kumaha tuh, taubat berarti. Ya sudahlah, berarti yang sudah terjadi tobatlah berartinya dari kesalahannya, dari dosanya. Ya, dalam arti kan tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi nih ya, apa yang Rasul perintahkan di hadis ini untuk membayar kesalahannya, bebaskan atau merdekakan hamba sahaya, nggak bisa. Kalau nggak bisa, saum 2 bulan berturut-turut, nggak bisa juga. Beri makan 60 orang miskin. Di 3 nih, ya terlepas dari orang ini kan yang paling miskin tadi kan ya, tapi itulah hanya 3 tahapan, 3 tahapan, bukan pilihan nih. Sekali lagi, kalau pilihan pasti pilih yang terakhir ya, kalau pilihan pasti semuanya memilih yang terakhir. Karena kalau mau memerdekakan hamba sahaya, kalau sekarang masih ada mungkin puluhan ratusan juta. Kalau memberi makan 60 orang miskin, nah gampang, sanggup koneng 5.000-an, 60 seberahan kan murah. Saya sanggup koneng sarapan 60 orang miskin, sarapan 5 kali 60 seberaha berarti 5.000 kali 60, 300.000 murah. Atau isuk lah batal deui gitu mah. Isuk lah batal deui, bayalah 300.000. Bukan pilihan, makanya nih ya, ini kalau ya jadi tahapan. Yang pertama adalah membebaskan hamba sahaya kalau tidak bisa, kalau tidak mampu, karena mahal nih membebaskan hamba sahaya nih ya. Barulah ke yang kedua, 2 bulan saum 2 bulan berturut-turut. Nah orang ini kan belum apa-apanya, belum apa-apa gitu kan, sudah mengatakan Rasulullah saya nggak sanggup 2 bulan. Iya gitu. Iya, makanya karena ini orangnya yang pelakunya ini orang yang aki-aki,
Kalau saum 2 bulan berturut-turut, Rasulullah SAW paham berarti orang ini benar akan sanggup sebetulnya ya. Saum 2 bulan berturut-turut, makanya Rasulullah menggantinya kalau nggak bisa dan memang nggak sanggup nih orang ini. Bebaskan, beri makan 60 miskin. Kebetulan dinya yang terjadi di hadis ini, dia juga nggak sanggup. Kalau begitu lakukan artinya jangan sampai tidak dilakukan. Ya mana gitu kan, makanannya saya nggak punya, sampai Rasulullah memberinya, diambil nih, beri makan 60 orang miskin. Itu kan yang uniknya, makanya saya katakan ini yang lucu nih di hadis ini nih. Orang itu kemudian mengatakan, Rasulullah, saya harus memberi makan 60 miskin ini di luar keluarga saya. Itu kan berarti di luar keluarga saya. Kalau untuk keluarga sendiri boleh nggak? Nah, itulah seolah-olah nggak boleh. Bagikan kepada 60 miskin. Demi Allah, Rasulullah, di daerah saya itu tidak ada yang lebih miskin dari saya. Itu Rasulullah sambil tertawa. Aduh, bucik urang wanyana, iya maya. Gubuk sih gak itu. Cek urang. Geus bawa ke maneh lah. Orang ini kan tidak melakukan ketiga-tiganya sebetulnya kan, tapi kan kondisinya seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini, yang pertama tidak sanggup, yang kedua tidak sanggup, yang ketiga tidak sanggup. Setelah diberi bahkan nih makanan nih untuk memberi 60 orang miskin. Kepada siapa saya harus memberikannya? Apa saya harus memberikannya kepada orang-orang di luar keluarga saya? Nggak ada miskin di sana, saya yang paling miskin. Tungtung nama. Udah hari kusarakan. Hari kusarakan kita untuk 60 miskin. Nah, demikiannya hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6, kalau soal kaget, nah gitu, ini kalau di sini karena kaget nih Rasulullah. Munculnya apa tadinya ungkapan atau suara, karena kaget di sini. Karena orang ini kan belum mengatakan apa-apa, baru mengatakan Rasulullah celaka saya. Kan belum tahu kan Rasulullah. Jadi di sini ungkapan wah itu atau wailnya itu karena Rasulullah kaget. Orang ini mengatakan saya celaka, tapi kan orang ini kelihatan nggak apa-apa, misalnya nggak berdarah, nggak apa-apa, dia kelihatan sehat, tapi dia mengatakan celaka Rasulullah. Celaka apa? Ternyata begini kan yang dimaksud celaka oleh orang tersebut. Nah, itunya untuk ungkapan nya itu kalau di hadis ini bukan karena sesuatu yang jelek, karena Rasulullah belum tahu kejadiannya apa. Orang itu baru mengatakan Rasulullah celaka saya. Belum tahu kan Rasulullah. Nah, setelah orang ini menerangkan, ya benar, ternyata sebut cilaka 12. Benar, itu kecelakaan yang besar. Karena orang ini batal saumnya. Ini benar-benar celaka besar, celaka 12 istilahnya. Ini benar nih celaka besar, celaka 12. Karena orang ini batal saumnya. Batalnya kenapa? Gak bisa dikodo kan? Karena batalnya itu bukan oleh hal yang diizinkan oleh Allah. Iya, benar itu celaka. Nah, sementara kalau kita kaitkan juga dengan hadis sebelumnya tadi kan ya, Rasulullah di hadis yang ke-5 sebelumnya kan menyebut-nyebut saum juga. Di belakang orang ini akan ada orang-orang yang menganggap enteng urusan saumnya, urusan sholatnya, menganggap enteng urusan saumnya. Rasulullah menggambarkan orang ini keluar dari agama Islam, murtad, kufur, tapi tidak sampai bablas, kan ya, tidak sampai benar-benar
keluar lalu jadi tidak beragama Islam, bukan. Ya, tapi kena juga sama sebutannya. Kena juga oleh sebutan orang ini kufur, yaitu kufur amali sebutannya atau kufur hukmi. Ini diantaranya gitulahnya. Kalau menganggap enteng urusan saumnya, ya seperti inilah jadinya. Saya jadi ingat di ini, lihat saya sebuah apa namanya ya, tayangannya di YouTube, bagaimana Islam di Tajikistan, Kirgistan, itu Asia Tengah kan ya, Kirgistan, Tajikistan, tentang saum sih saat itunya, tentang saum yang saya lihat. Ternyata di sana orang Islam di sana kalau bulan Ramadan ada yang saum, ada yang enggak. Dan mereka itu kalau ketemu misalnya, kamu saum enggak? Saya saum. Kalau saya enggak, lempang ya, mencik orang lempang kayak gitu. Ya begitu ringan, begitu mudah gitu, tidak saum, bahkan dia mengatakannya kepada orang, kamu saum enggak? Oh saya saum. Oh, kalau saya enggak, ya segitu. Begitu ringannya gitu kan, begitu mudahnya. Nah, bahkan tadinya saya lihat lagi nih, lihat lagi nih tayangan yang di Turki, orang Islam ditanya sholat wajib, nggak tahu. Sholat wajib kelima gitu, nggak tahu. Orang itu aki-aki lihat tadi, ada aki-akinya pika sebelum bisa. Aki-aki di Turki, mereka ditanya sholat wajib apa, nggak tahu. Agamanya apa sih? Islam. Lamanya saja nggak tahu sholat wajib itu apa saja, waktunya jam berapa nggak tahu mereka. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan itu kan jadi nama sholat apa, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jumlahnya 5 saja nggak tahu, namanya apa saja nggak tahu, jam berapa nggak tahu. Nah ini yang disebut orang Islam yang beragama Islamnya itu hanya di pinggiran. Sebelah kakinya masih berada di dalam Islam, tapi sebelah kakinya lagi sudah di luar Islam. Tapi kak, sholat wajib saja tidak tahu. Pernah juga kan lihat tayangan di Turki juga. Coba baca Al-Fatihah. Lupa lagi, sudah lama saya nggak sholat. Gitu aja jawabannya teh. Coba bacakan, mungkin kalau kamu bacakan saya ingat. Dibacakan, bisa nurutan tapi Maliki Yaumiddin. Terus lanjutannya apa? Udah lupa lah saya. Separah begini, parah kan, sangat parah. Separah itulah kondisi umat Islam. Ini kan ada hadis tapi kan, yaitu yang melesat keluar dari agamanya, yang merukhuna minad din, yaitu orang-orang yang kalau sudah menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan urusan sholat dan saum, di sini dua. Sementara dua-duanya ini kan bagian dari rukun Islam. Arti rukun Islam itu adalah pondasi dari Islam. Pondasi dari Islam, ya bagaimana mau benar gitu Islamnya? Kalau pondasi untuk sebuah bangunan mah, ya bagaimana bisa jadi bangunan yang kokoh, yang kuat kalau pondasinya lemah? Ada gempa sedikit saja udah retak-retak, bisa sampai ambruk. Jangankan gempa, sigana teh ka baduk kubudake gubrage imah teh kumaha ieu teh. Nah, karena pondasinya lemah. Nah, pondasi dari Islam ini adalah rukun Islam. Ini kan diantaranya sholat, saum. Sementara hadis yang sebelumnya tadi sudah menyebutkan, Rasulullah, saya minta izin
tuar ku aing teh tihang sirahna genah tuar ku aing tihang sirahna teh saya penggal nih lehernya. Nah Rasulullah, oh jangan, itulah jangan gitu ya. Nah, kemudian kan mereka demikian. Nah di belakang orang-orang seperti ini nih orang-orang yang menganggap enteng. Nah apa namanya ini ya, saya ulang lagi sedikitnya. Kufur itu ada dua gitu kan. Ada kufur i'tiqadi, ini sebutan untuk mereka yang agamanya bukan Islam. Ada kufur amali atau kufur hukmi sebutannya, yaitu ini kekufuran, ini kufur sebutannya, kufurnya orang Islam. Bagaimana sih kufurnya orang Islam? Menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan urusan agamanya. Yang paling parah adalah kalau sudah menganggap sepele, menganggap entengnya itu kepada urusan rukun Islam. Ya, amalan-amalannya di dalam rukun Islam, sholat, saum, sholat, zakat, saum, dan haji. Kalau ini sudah disepelekan, nah sudah runtuh. Runtuh berarti keislamannya.